semua, welcome back to Alsa LC UI Podcast edisi ketiga dengan tema Low Career Catalyst, How Academic and Non-Academic Shape Your Professional Path. Oke, mungkin sebelum kita mulai nih, kita kenalan dulu kali ya. Kenalin, nama aku Azaria sebagai moderator yang akan menemani kalian di dalam beberapa menit ke depan. Nah, mungkin teman-teman pendengar di sini udah bingung nih, kita mau ngebicarain apa sih di dalam podcast ini. Nah, kita di sini bakal ngebicarain banyak hal, dan yang mungkin aku spoilerin dikit nih, itu adalah gimana tantangan dan juga kiat mahasiswa hukum ketika mereka berkuliah di FHUI. Nah, mungkin kita masih kepo ya, ini bakal kayak gimana sih, apakah pengalaman-pengalaman akademik dan non akademik itu akan impactful dengan karir kita sekarang. Nah, mungkin tanpa berlama-lama lagi, langsung aja nih aku mau memperkenalkan guest kita, namanya Bang Deka. Nah, Halo. udah jauh-jauh dari Pasming ya Bang ya? Bener, sebenarnya nggak jauh ya, karena Oh ini ya, di Cilandak sebelahan. Hmm. Itu titik koordinat pembatasnya cuma sekitar sinilah. Ya, tapi emang deket. Jadi Pasar Minggu ke Cilandak. Tapi terima kasih banget ya Alsa udah invite dan look forward nih kira-kira kita bakal discuss apa nih hari ini, Aza. Oke, kita Siap. bakal ngediscuss tentang pengalaman akademik dan non akademik, Bang. Siap. Oke, jadi mungkin Bang boleh say hi dulu nih ke Oke. kamera, terus perkenalkan Perkenalkan nama, diri ya. iya, Oke. angkatan berapa dan kerjaan Abang sekarang jadi apa gitu. Oke, siap. Oke, semua perkenalkan, nama saya Deka. Atau kalau yang suka buka TikTok mungkin Pasming Base kali ya. Tapi saya adalah alumni FHUI angkatan 2013. Saat ini bekerja sebagai in-house legal counsel untuk Asosiasi Fintech Indonesia. Wes, keren banget Bang. Terima kasih Azani. Mungkin aku juga berterima kasih ya Bang. Aku mungkin mau say hi lagi nih ke Bang Deka. Dan mau berterima kasih Bang karena sudah meluangkan waktunya dan juga kesediaannya untuk menjadi narasumber dari Alsa LC Podcast Pokoknya ini. selalu lah, always be one lah. Iya, always be one. Oke, semoga insight nanti dari informasi Abang, dari cerita-cerita Abang bakal bermanfaat bagi para pendengar di sini ya Bang ya. Amin. Oke, mungkin tanpa basa-basi lagi aku pengen masuk aja nih ke pertanyaan sesi pertama kita, yaitu tentang kita ngebahas tentang akademik dan non akademik gitu sih Bang. Oke, mungkin sebelum itu aku mau nanya dulu nih, Abang gimana kabarnya sekarang dan juga setelah lulus dari FAU itu, kabar Abang gimana? Ya, yang pasti baik ya, semakin baik lagi dan harapannya sih teman-teman juga nanti setelah lulus di FAUI itu bakal ingat terus sama kampus, karena memang apapun yang saya rasakan, saya bukan kesuksesan juga, tapi apapun yang saya patut syukuri hari ini itu banyak andilnya dari apa yang telah saya dapatkan di FAUI. Sebenarnya itu sih. Jadi kabarnya baik dan terima kasih FAUI. Oke Bang, mungkin aku mau langsung nih ke pertanyaan pertama, dan ini agak throwback sedikit nih. Aku mau nanya, ketika Abang menjadi seorang mahasiswa, kira-kira apa aja sih Bang kesibukan Abang? Dan mungkin boleh dijelasin aja Bang. Oke. Jadi mungkin kesibukan ya sebagai mahasiswa udah pasti kan yang ngerjain tugas, ujian, dan sebagainya. Itu kalau dari sisi akademis. Cuma dari non akademis itu pasti berorganisasi, eee, ya bisa dibilang networking, walaupun ya dengan embel-embel sebenarnya main-main ya, nongkrong gitu ya sama teman-teman. Dan juga kalau kebetulan saya memang peminat olahraga basket dan cukup aktif juga sih bermain basket di lingkungan kampus gitu. Jadi itu sih, saya dulu organisasi namanya RBC, mungkin teman-teman FH juga ada yang tahu, Reh Basketball Club, dan juga sempat main di UKOR gitu waktu maba, masih fit gitu, masih rajin. Kemudian saya juga ikut ALSA tentunya kan, sama dulu Business Law Society gitu atau BLS. Itu sih kalau organisasinya. Oke, berarti banyak ya Bang ya organisasinya nih, ada 3 nih ya. Lumayan. Kayaknya banyakan anak-anak Gen Z sekarang lah. Sekarang kita udah mulai mengurangi Bang, Oh soalnya gitu, hektik gitu iya kan. Terus kita kayak sih. udahlah 2 aja nih, 3 tapi masih oke sih Bang. Dan mungkin tadi aku lihat 3 dan itu beda-beda ya fokusnya ya Bang ya. Beda-beda sih, Ada jadi yang satu ke olahraga, kajian, iya, dan benar. itu mungkin jadi take notes juga tuh teman-teman, karena itu hal yang menarik. Berarti kalau misalnya kita masuk organisasi, kalau bisa fokusnya beda-beda biar dapat Bener, pengalaman juga beda-beda betul, ya Bang ya. setuju. Jadi biar nggak redundant gitu Iya, jadi nggak loh. repetitif gitu loh Iya. kegiatannya. Oke Bang, mungkin aku mau balik lagi nih ke masa sekarang. Aku mau nanya nih Bang, kegiatan apa aja sih yang Abang jalani sekarang? Dan mungkin boleh dijelasin juga Bang, seperti apa kegiatannya? Oke, kalau sekarang ya, jadi kalau sekarang itu maksudnya di dunia profesional tuh saya sekarang sebagai in-house legal counsel tuh berarti ya practice law tapi buat sebuah organisasi, yaitu Asosiasi Fintech Indonesia, yang mana secara singkat ya, Asosiasi Fintech Indonesia itu merupakan self regulatory organization atau semacam induk organisasi untuk pebisnis-pebisnis di dunia fintech gitu, yang mana merupakan partner dari regulator juga, OJK dalam hal ini. Tapi secara singkat yang saya kerjain ya pasti tentang legal matters-nya lah gitu, termasuk memberikan masukan juga terhadap
rancangan peraturan-peraturan, kemudian juga menangani beberapa case misalnya ada temuan-temuan di industri. Jadi kerjaannya lebih diverse gitu ya dibanding pekerjaan-pekerjaan saya sebelumnya dan lebih challenging karena kita nggak tahu what comes next gitu kayak, wah ini ternyata hal baru lagi gitu. Jadi jarang yang unprecedented lah gitu. Mungkin itu kalau dari sisi profesional, tapi dari sisi, non profesional mungkin ya buka-buka CapCut kali ya? Enggak lah bercanda-bercanda. Apa tuh Bang? Kalau boleh CapCut tahu tuh Bang? video app gitu ya, video app buat ngedit-ngedit, tapi enggak sih karena itu sebenarnya saya kalau tiap buka CapCut udah cepet juga sih ngeditnya, jadi gampang gitu kan. Mungkin kalau selain itu mungkin saya aktif di basket sih, basket gitu Oh. dan juga masih aktif nongkrong-nongkrong lah sama teman-teman untuk maintain networking, connection karena itu sesuatu yang ternyata saya sadari penting banget sih gitu. Oke Bang, berarti Abang sekarang nih masih, ini ya, masih suka main basket ya? Masih lumayan, tapi ya nggak Dan sejago dulu sih CapCut? pastinya. CapCut juga ya, kadang-kadang main basket masukin ke CapCut kontennya, bisa Oh, juga iya bisa juga tuh gitu. Bang. Menarik. Mungkin aku mau, next question kali ya Bang ya, terkait masih mengenai, pengalaman Abang, sekarang juga. Aku Mhm. mau dong Bang tolong diceritain nih, based on pengalaman Abang dan realitinya sekarang juga, ada nggak sih kegiatan Abang, yang Abang lakukan selama perkuliahan kemarin yang membantu pembentukan skills yang Abang miliki sekarang? I see. Jadi yang pernah saya dapat atau pelajari di FHUI gitu waktu saya semasa di FHUI yang sekarang bermanfaat untuk, sekarang tentu banyak banget sih. Kalau dari sisi akademis, pastinya dinamika diskusi di kelas, kemudian teamwork itu, sangat memberikan apa ya, pengalaman yang berharga buat saya untuk saya bisa belajar beradaptasi di dunia perkantoran atau dunia pekerjaan gitu setelah lulus. Itu kalau dari sisi karir. Tapi menurut saya yang jauh lebih valuable adalah yang di sisi di luar karir, di mana, gimana kita, networking sama orang, ketemu sama orang, public speaking, in a way saat kita diminta untuk public speaking kita siap dan ternyata bisa bagus, itu semua saya dapetin waktu ya di FHUI, berani presentasi, step up ke kelas ke depan atau nanya sama dosen, itu hal-hal yang mungkin kita lihat pas di perkuliahan minor gitu, tapi apa ya, sesuatu itulah yang membuat kita dan membangun kita bisa berani untuk step up di dunia pekerjaan atau profesional. Itu sih yang saya lihat Oke next. Bang. Iya, iya, iya. Berarti aku simpulkan dikit berarti Mhm, nggak cuma apa ya, berdampak kepada karir Abang, tapi juga pengembangan diri Abang gitu ya? mhm, Dari ya mungkin skill-skill jadi bertambah juga, terus betul, lebih percaya diri juga dan betul. lain-lain. Mungkin aku mau nanya nih Bang, kalau tadi kan udah disebutin nih sama Abang jenis kegiatannya apa saja, Mhm, terus, organisasi dan kepanitiaannya mungkin, juga udah dikasih tahu nih Bang sama Abang. Mungkin aku mau nanya nih, kalau misalnya Abang tidak mengikuti organisasi atau kepanitiaan ketika Abang menjadi mahasiswa dulu, mhm. kemungkinan nih Bang, menurut Abang apakah hidup Abang akan sama seperti sekarang? Oke, mungkin bisa dibilang pastinya enggak ya gitu ya, walaupun ya semua yang pasti cuma di tangan Tuhan lah ya. Tapi, menurut saya, seharusnya saya nggak akan seperti sekarang, kenapa? Karena hal-hal itulah yang membentuk saya, yang shape saya untuk bisa menjadi diri saya hari ini kan gitu. Contoh-contoh paling simpel tuh adalah misalnya saya nggak berani tuh step up zaman dulu belajar, mengamati teman-teman yang jauh lebih bagus saat presentasi, kemudian kita coba ATM gitu ya, amati, tiru, modifikasi, "Oh gini tuh caranya presentasi yang baik di depan kelas," gitu dan sebagainya. Saya mungkin sekarang akan jadi sosok yang misalnya pemalu gitu, kalau sekarang kan lebih ke malu-maluin sih kadang-kadang gitu, tapi, seenggaknya saya berani gitu, pede. Itu hal-hal kecil, cuma di luar itu juga, contoh misalnya kayak di ALSA gitu kan, kita ketemu sama yang tiba-tiba dari, lokal chapter lain gitu, yang kita nggak pernah kenal, even mungkin kita dari daerah yang berbeda, jadi cuma bahasa pemersatunya bahasa Indonesia gitu, atau kadang-kadang kalau di Elsa bahasa Inggris lah gitu ya. Itu kan, tadinya kita kira akan menjadi barrier, tapi kalau saat kita menjadi, apa namanya, seseorang yang supel, yang humble, dan juga bisa bergaul, malah itu menjadi, connection atau networking kita di masa depan. Kayak saat ini pun saya kan sebagai in-house counsel pasti akan tiap ada matter mungkin akan cari law firm dan sebagainya, tiba-tiba, "Oh law firm ini punya anak dulu LC mana, dulu anak LC mana," dan, "Weh dulu kita pernah ketemu di sini dan sini." Jadi itu bisa nyambung juga. Jadi kalau misalnya teman-teman saat ini itu punya kenalan dan sebagainya itu di-maintain. Harus tetap keep in contact karena siapa tahu dan mungkin most likely bakal ketemu lagi di masa depan. Different path, tapi pasti cross gitu. Oke Bang, aku juga menurutku juga sama sih Bang, relatable banget karena sekarang yang kita sebenarnya perlu, apa ya, ambil gitu adalah koneksi, di mana Mhm, sebenarnya kalau misalnya
kayak kita di Alsa ini banyak teman-teman, terus maintain connection. Kalau misal nanti di pekerjaan walaupun misal beda, kita bisa yang kayak say hi terus siapa tahu bisa Iya, diajak, betul, direkomendasi. Jadi teman-teman tuh bisa dapat banyak banget benefit tuh dari betul, organisasi. Nah mungkin aku mau follow up terkait hal tersebut juga di Bang. Kan tadi kita udah banyak ngomongin tentang organisasi. mhm. Kalau kepanitiaan kira-kira dulu Abang pernah ikut apa sih Bang? Oke, mungkin yang paling apa ya, yang paling seru dulu tuh saya jadi PO karena saya dari INPR, PO Alsa Olympic, masih ada nggak ya Alsa Olympic? Udah nggak ada ya? Udah Oke enggak deh. oke, nggak apa-apa. Oh oh masih ada, Oh cuma masih namanya ada? Oh ganti, nomenklatur ganti? ganti. Namanya Alsa Get Together sekarang. Oh I see, ya pokoknya intinya Heeh. kalau dulu tuh Olympic karena kayak terkesannya perlombaan antar BO dan BSO lah gitu, dan Eee, dulu mungkin apa ya, salah satu gebrakan yang sampai habis itu diikutin untuk beberapa tahun berikutnya, at least sampai saya lulus tuh adalah, saya dulu iseng-iseng, "Ah kayaknya seru nih gimana caranya bikin olahraga yang kompetitif, tapi semua orang itu bisa mainin." Dan kayak misalnya basket ya, yang jago kan cuma beberapa, udah gitu saya dulu lumayan jago banget, jadi pasti nggak ada yang mau ngelawan kan gitu. Terus main bola juga gitu, pasti ada beberapa yang jago gitu kan. Jadi, wah apa yang bikin seru? Akhirnya coba bikin dodgeball. Nah, itu kan mmm. antara bakal berhasil atau bakal flop kan, tapi ternyata wah berhasil banget, semua orang excited, malah, gimana caranya dibikin lebih panjang lagi katanya durasinya, karena seru banget, karena semua orang tinggal lempar-lempar, main ngindar-ngindar, semua orang most likely bisa lah gitu kan. Akhirnya dilakukan terus dan itu jadi kayak sesuatu yang ditunggu banget gitu setiap Alsa Olympic, dodgeball jadi kayak grand event-nya. Nah itu sesuatu yang pada saat itu ngelihatnya sebagai keberhasilan, tapi, di sisi lain pada saat menggodoknya itu menurut saya cukup memberikan saya pengalaman gimana caranya bisa punya apa ya, solutive thinking gitu di acara Alsa yang mana harus seru-seruan, tapi harus ada sisi kompetitifnya, apa nih, akhirnya riset-riset, wah kayaknya dodgeball paling seru nih dan berhasil alhamdulillah gitu. Tapi sisanya sih ya kepanitiaan, saya juga pernah jadi, vice project officer kalau untuk organisasi lain di BLS gitu ya, jadi untuk BLC-nya saya dulu bidang kompetisinya gitu. Jadi yang riset-riset tentang lomba itu juga cukup berkesan karena saya bisa riset ke beberapa lawyer, ke beberapa regulator, yang mana sampai sekarang jadi connection juga sih gitu, Oke Bang, gitu berarti sih. ini aku simpulin banyak banget ya ininya juga dan penting-penting Lumayan gitu ya lumayan lumayan posisinya ya, lumayan PO, lumayan. VPO, Iya terus lumayan. BPH juga. Dan mungkin yang aku bisa simpulin tadi, mungkin tadi sempat Abang sebutin juga kalau mengasah solutif thinking Mhm. juga, berarti kayak problem solving gitu-gitu ya Iya, Bang, yang itu mana penting berarti banget. heeh, teman-teman pendengar bisa denger tuh kalau misalnya organisasi kepanitiaan itu nggak cuma kita main-main aja, tapi kita Mmm, juga belajar untuk apa ya, keluar dari zona nyaman juga nggak zona Bang, kalau menurut nyaman, Abang? iya, dan kalau misalnya ada masalah-masalah harus gimana caranya keluar dengan solusi juga gitu. Iya. Jadi nggak cuma main-main nongkrong-nongkrong di apa tuh, selasar itu enggak kok, enggak itu, Oke gitu. Bang. Mungkin, berarti aku bisa simpulin juga nih, Abang dalam mendapatkan keterampilan itu semua tuh nggak mudah gitu ya. Pasti ada Mmm, yang dikorbankan gitu ya iya Bang ya. iya. Mungkin aku mau nanya juga dikit nih, apa aja sih Bang yang kira-kira Abang korbankan pada saat itu, ketika Abang kayak, oh misalnya Abang mengikuti tadi jadi PO, apa aja Mhm, yang menjadi apa ya, yang berat gitu buat Abang mmm. dan itu misalnya nggak pernah Abang temui sebelumnya ketika Abang sekolah dan lain-lainnya? Asik. Kalau sekolah ya di SMA tentu sangat tidak ditemui karena saya dulu bukan anak OSIS atau MPK gitu, enggak. Cuma pada saat, ini memang yang akan dikorbankan pastinya, waktu sama keluarga atau teman yang biasanya kita mungkin pulang kampus bisa langsung pulang ke rumah, apa namanya, ngobrol-ngobrol sama orang tua gitu ya, walaupun nggak sering-sering banget juga sih. Cuma, apa namanya, itu sesuatu yang akhirnya kalau PO kan kita harus, ke sana kemari untuk make sure mereka follow up, mereka mau ikut, terus mencari format apa yang paling seru, misalnya kalau jadi PO yang tadi Alsa Olympic. Kemudian kalau yang untuk Vice Project Officer di bidang kompetisi itu lebih tanggung jawabnya lebih gede lagi karena kita harus riset, harus tahu kira-kira soal apa yang paling mungkin susah untuk dikerjakan, tapi ada solusinya dan juga, dianggap adil oleh semua pihak gitu. Karena kan kadang-kadang, "Wah ini nggak boleh nih soalnya kayak gini nih, anak UI banget," atau gimana kan jadi nggak fair kan. Nah itu, hal-hal yang perlu dipikirin. Itu kan cukup time consuming juga, mungkin walaupun nggak se-time consuming misalnya ke lomba muting atau apa ya, tapi cukup time consuming jadi kita belajar juga tuh time management, gimana caranya tetap ketemu teman-teman, tetap ngobrol sama, keluarga, family time dan sebagainya sih, gitu. Oke Bang, mungkin, aku juga mau,
menyimpulkan dikit nih, berarti kalau misalnya organisasi itu nggak cuma misalnya berhubungan sama akademis, nggak cuma Hmm, koneksi, tapi juga tadi ada olahraga-olahraganya ya Bang, bahkan di ALSA betul. aja ada olahraganya teman-teman. Iya, Jadi Alsa Olimpik, jadi benar. emang all round gitu ya. Oke Bang, mungkin aku mau nanya nih Bang, mungkin tadi juga udah Abang sempat sebutin nih apa aja, pengalaman atau pelajaran yang Abang dapetin nih dari organisasi ataupun dari akademis. Tapi aku mau minta ini Bang, di-highlight gitu Bang, yang Mhm. kira-kira apa sih pelajaran yang Abang dapati dari mengikuti organisasi dan kepanitiaan yang tidak bisa Abang dapatkan di tempat lain? Oke, oke. Jadi, tapi ini harus di FHW aja konteksnya berarti ya? Atau boleh di mana aja sebenarnya? Boleh sih Bang disebutin, tapi kalau bisa di FHUI terus boleh Baru iya, ke mana? Oke, heeh. jadi kalau di FHWI pastinya, saya itu ikut 3 gitu. Satu, basket RBC gitu, kedua ALSA, ketiga BLS. Tiga-tiganya ini memiliki, 3 hal yang berbeda, jadi memang nggak redundant, nggak akan ketemu, apa namanya, manfaat dari satu ke satu lainnya itu beda-beda gitu. Jadi kalau di basket tentunya saya ketemu, orang-orang yang punya jiwa kompetitif yang tinggi, kemudian mereka semua itu juga orang-orang yang bisa diajak bekerja sama karena teamwork itu kan di lapangan dan di luar lapangan gitu, dan itu belajar banyak dan mereka sekarang kebanyakan menjadi lawyer yang sukses gitu, sehingga bisa belajar banyak lah dari mereka gitu. Kemudian kalau untuk ALSA pasti networking-nya karena ALSA itu ini satu-satunya organisasi sampai saat ini di Indonesia yang menggabungkan beberapa law schools, nggak cuma across Indonesia tapi juga beberapa negara lain gitu. Kalau zaman dulu aku 13, 14 negara gitu kan. Jadi itu sesuatu yang mungkin nggak akan didapatkan juga di, organisasi lain gitu, ketemu sama, anak misalnya UGM, kemudian, Unbrau, Unpad dan sebagainya. Itu nggak mungkin ketemu kalau ikut organisasi yang lain kan sebenarnya gitu. Kemudian yang berikutnya adalah BLS. Nah, BLS ini tuh Business Law Society yang mana, apa namanya, kajian tapi khusus untuk hukum ekonomi. Sebenarnya kan ada kan peminatan hukum ekonomi di akademis kita, maksudnya di SIAK kita kan ada gitu, tapi ini tuh berbeda kenapa, karena kajiannya udah punya, practical sense gitu. Jadi nggak cuma teori lagi, tapi udah, practical sense, entah yang datang tuh law firm atau malah kita yang ke law firm, biasanya gitu sih kalau dulu di BLS. Jadi ini hal-hal yang saling berbeda dan ternyata tiga-tiganya itu memberikan, apa ya, skill set atau pengalaman buat saya yang cukup untuk bisa, eee, survive lah, nggak harus excel gitu di dunia, profesional gitu, lebih ke survive gitu. Jadi itu, benar-benar bermanfaat banget sih buat saya sih, gitu. Oke Bang, mungkin berarti nggak hanya akademis aja ya Bang yang penting, Mhm, tapi sebenarnya kalau misalnya kalian teman-teman di sini suka dengan hal-hal mencoba hal yang baru untuk iya, ngikutin non akademis itu sangat, bermanfaat juga ya Bang ya, dan mhm, bahkan, kita bisa bilang juga nggak kalah penting dari akademis gitu ya benar, Bang. benar. Oke, mungkin tadi kita udah ngebahas nih Bang tentang pengalaman non akademis, yang membantu Abang nih untuk menjadi seperti sekarang, sekeren sekarang. Widih, makasih nih, aduh. Dan sehebat sekarang juga dan, yang mana juga banyak hal yang Abang terapkan sampai Mhm, sekarang baik di kehidupan pribadi maupun kehidupan profesional. Nah aku mau make sure dikit nih Bang, terkait, pengalaman Abang gini, apakah berarti benar Bang kalau pengalaman di bidang non akademik ini, yang Abang geluti selama SMA ini membantu pekerjaan Abang sekarang? tentu membantu ya, apalagi, saat ini saya di, Asosiasi Fintech Indonesia itu, dia sedikit bedanya gitu nature of work-nya sama lawyering itu adalah, eee, kita tuh lebih networking heavy, bukan document heavy lagi. Kalau document heavy kan berarti kita lebih banyak, eee, ya entah riset, entah drafting dan sebagainya, due deal dan sebagainya. Tapi kalau networking heavy itu, mungkin kita tetap ada sisi, gimana caranya make sure nomenklatur, peraturan tuh bagus atau dan sebagainya lah, legal proceedings, tapi lebih gimana cara maintain networking terhadap industry players misalnya dan juga regulator, karena kita menjadi jembatan lah ibaratnya gitu kan. Nah itu, jadi karena lebih networking heavy, malah ini yang dari pengalaman organisasi-organisasi waktu di FHW inilah yang membantu saya dan menurut saya sangat bermanfaat. Kalau saya dulu nggak ikut, mungkin saya nggak akan sebagus sekarang ya. Saya nggak bilang saya bagus juga ya, tapi insya Allah amanah lah gitu. Jadi, itu sangat ngebantu sih, Oke gitu. Bang, oke berarti tadi yang seperti Bang Deka bilang, kita nggak cuma di dokumen doang ya Bang ya, jadi ya Mhm, pantes kita harus tetap, meningkatkan soft skills dan hard skills gitu betul, ya Bang untuk betul. membantu, karir dan juga pekerjaan Abang sekarang. Nah mungkin tadi, kalau aku boleh tahu nih Bang, Mhm. apakah pengalaman non akademik
apakah ada gitu Bang pengalaman non akademik atau akademik yang Abang pernah geluti, itu Abang merasa kayak Abang tuh unggul gitu karena Abang sudah pernah mengalami kayak mungkin experience gitu beberapa hal yang Abang dapati dari, aktivitas non akademik ataupun akademik Bang? Oh jadi, maksudnya di pekerjaan sekarang gitu Iya, atau apakah Abang pernah kayak merasa, "Oh saya unggul nih sekarang oh, karena oke dulu" oke. oh misalnya LO gitu Bang, aku ngasal aja ya Bang, Abang, Mhm, ternyata emang dulu udah pernah ngerjain dari BLS misalnya, mmm, jadinya udah biasa. Apakah Abang pernah punya perasaan kalau misalnya, "Saya unggul nih, karena mmm, saya juga sebelumnya sudah pernah I see. mengalami ini," gitu? Oke, mungkin, sebenarnya sejujurnya emang saya bukan kepedean, tapi emang sering merasa sebagai SDM unggul gitu ya. Tapi saya yakin teman-teman di ruangan ini juga sih pastinya gitu dan Amin. teman-teman di ALSA ya kan gitu. Jadi, unggul itu pertama bener tadi kalau dari 3 organisasi itu memang saya ngerasa itu ngebantu saya untuk bisa merasa saya unggul dari sisi networking, connection, dari sisi skill set juga. Cuma mungkin ada satu yang saya, nggak mau lupa untuk mention juga organisasi itu namanya Abang None guys. Jadi kalau teman-teman masih di bawah umur 25 ikut ya tahun depan ya Abang None. Itu tuh menurut saya mungkin awal-awal kan ya jadi, bahasa informal bahan cak-cakan lah teman-teman saya gitu, "Ih Deka ikut Apnon nih, ikut Apnon," gitu. Dulu saya tujuannya emang biar saya emang ada community service, jadi pas saya apply beasiswa itu bisa sesuatu yang dijual gitu kan. Wah, saya udah pernah community service nih gitu. Tapi yang pas saya ikut ternyata beda banget, maksudnya saya dapat hal-hal yang saya nggak expect untuk dapetin. Jadi satu, jelas mereka tuh emang ada professional training untuk public speaking. Terus misalnya even even apa namanya, tata krama makan malam dan sebagainya dan itu ternyata bermanfaat banget pada saat saya networking dan wah ini yang saya pelajarin di Apnon nih gitu. Itu hal yang paling basic. Tapi hal berikutnya adalah connection. Kalau kita ngomongin organisasi 3 tadi, itu kan tiga-tiganya mostly semuanya di bidang hukum, ya kan. Jadi kalau kita ke law firm, senior-seniornya mungkin anak ALSA atau anak BLS atau anak RBC. Cuma kalau ini nih yang di Apnon ini waktu itu, yang sampai saat ini saya ngerasa bikin saya unggul gitu ya, adalah mereka tuh connection-nya itu semuanya punya various different backgrounds kan, semuanya ada yang anak kom, ada anak HI gitu kan, ada anak ekonomi, dan mereka tuh yang saya lihat sampai sekarang gitu ya, udah punya posisi yang sukses-sukses juga gitu dan pada saat entah dari sisi mereka jadi sisi klien atau mereka dari sisi, yang lain-lain gitu ya, misalnya kayak counterpart dan sebagainya, itu karena ada kedekatan di Abang None itu atau pernah kenal, itu menjadi sesuatu yang membuat saya dilihat oleh peer, "Wah Deka unggul nih karena dia bisa kenal." Jadi akhirnya saya terus yang didorong untuk maju gitu sih. Itu yang paling bermanfaat dan kita jadi tahu cara bekerja dengan quote unquote, aparatur, negara lah gitu. Karena kan itu kita kerja buat, apa namanya, Pemprov DKI waktu itu, gitu sih. Mewakilkan ya Bang ya pada saat itu ya. Heeh, gitu. Nah oke itu mungkin teman-teman juga bisa dengar jadi jangan Mhm, sebenarnya nggak apa-apa kalau misal kalian mau ikut non akademik di FHUI doang, tapi mhm. sebenarnya kalau misalnya kita explore lebih jauh di luar FHUI pun ternyata Banyak. banyak dan Mau ikut juga nggak tahun depan? nggak tahu nih Bang. So Apnon, ke Jakarta Pusat ya kalau nggak salah ya? oh dulu Abang Jakarta mewakili Jakarta Pusat. Pusat Wah gitu. berarti banyak dong Bang kompetitornya? Lumayan berat, tapi ya balik lagi karena mungkin ikut ALSA, BLS, RWJ jadi agak lebih unggul juga. Waktu Oh itu. nah berarti Gitu gitu emang ada gitu. connection-nya tuh teman-teman. Mhm, Jadi nggak cuma nggak cuma dari Abangnya sendiri ternyata ada pengalaman-pengalaman lain yang bisa membantu betul Abang juga. sampai saat menjadi Abang None ya, bahkan Mhm, sekarang ya Bang ya? bahkan sekarang, bener Iya, bener. oke Bang. Mungkin tadi juga udah disebutin kan Bang kalau misalnya Abang ikut organisasi nggak cuma di FHUI tapi ternyata juga di luar dari FHUI, Mhm, terus juga ada kepanitiaan-kepanitiaan yang mana membentuk hard skills dan soft skills Abang dan juga pastinya berimpact besar ya Bang ya bener di bener. karir Abang. Nah mungkin aku mau nanya juga nih Bang, boleh nggak Bang ceritain momen yang paling berkesan dari organisasi atau kepanitiaan yang pernah Abang geluti? Dan, boleh juga Bang kayak dijelasin aja apakah momen itu berpengaruh besar atau enggak ke dalam kehidupan Abang sekarang? Oke. Kalau mungkin kalau dari sisi aku sih udah pasti, waktu RBC ini agak basket sih ya, tapi agak basket banget. Jadi ampe saya yakin sih kalian ini angkatan mostly 2020, 2021 kan. Jadi FHUI itu seperti kita ketahui sebagai fakultas tuh, isi mahasiswa itu nggak sebanyak fakultas lain kan, seperti gitu. Nah, begitupun juga turun ke basket, berarti orang basketnya itu secara talent, secara jumlah itu nggak akan sebanyak fakultas lain. Jadi secara logika itu kalau di olimpiade, Olim UI masih ada kan kalau Olim UI Masih, dong. Bang. Olim UI itu kan kita bukan fakultas yang diunggulkan kan sebenarnya gitu.
Nah cuma alhamdulillah dan katanya sampai sekarang masih belum, dapat lagi adalah pas zaman saya itu, kita bisa meraih emas FHUI gitu. Jadi basket, dapat medali emas di, perlombaan Olimpiade UI yang mana terakhir sebelum tahun saya itu adalah 10 tahun sebelumnya. Jadi cukup lama gitu puasa dan akhirnya bisa alhamdulillah pas, kita lagi menjabat, pas banget, dapat juara emas dan itu diarak-arak satu kampus terus kita di FH segala macam, disalamin sama dekan dan sebagainya. Itu sesuatu yang mungkin menurut saya, tiap saya ngerasa apa ya, ada sesuatu yang nggak mungkin gitu atau mungkin chances-nya kecil, ya saya selalu ingat balik lagi ke hari itu di mana FHUI bisa menjadi juara Olim di basket dan saya selalu punya mindset itu tiap ada nemuin masalah suatu, "Ah, ini pasti ada jalan keluarnya," atau, "Oh, ini pasti kita bisa overcome this," gitu. Karena itu tadi yang momen-momen itu yang membuat saya selalu, wah, apa ya, jadi positive thinking gitu, mungkin itu sih. Oke Bang, dan Heeh. juga berkat orang-orangnya ya Iya, Bang ya, benar benar, SDM-SDM ini iya. ternyata memang bagus-bagus. Dan berarti kalau misalnya bisa aku simpulkan Abang jago ya? Yah, Basketnya sayangnya udah jago nggak ya? ada klip-klipnya sih, tapi ya Iya, lumayan lah ya lumayan harusnya lah. bisa ditampilin nih Bang di Iya sini Bang. nih, sebelum datang tadi ya gitu ya. Tapi Iya, udah mukanya udah beda banget soalnya sama zaman dulu, jadi nggak mungkin apa-apa ini Bang. beda orang nih kayaknya jangan-jangan Kan yang gitu. penting dalamnya sama kan Bang? Dalamnya sama sih, Iya. harusnya. Oke, berarti tuh teman-teman di FHUI itu nggak cuma kita belajar organisasi yang berhubungan sama akademis juga, tetapi yang berhubungan dengan olahraga, atletis, atau Iya, mungkin hiburan, kreasi itu juga, mhm, bisa menjadi experience yang penting gitu buat betul. kita gitu. Dan di FHUI juga pastinya bakal apa ya, dekan bahkan nyalamin Abang ya pada saat itu ya? Iya, jadi maksudnya emang itu sangat diapresiasi oleh Iya, lingkungan kampus gitu, nggak cuma akademis aja melulu gitu, jadi itu mhm. sih. Oke Bang, mungkin aku mau bertanya juga nih Bang terkait mungkin Abang sering dengar nih kalau di FHUI ada hustle culture Bang, Jadi gimana Bang? kalau saya tuh selalu coba apa ya, hidup somewhere in between lah. Jadi maksudnya gini, saya ngelihat memang hustle culture itu sesuatu yang udah pasti by nature ada di FHUI karena ya bisa bilang, fakultas hukum unggulan gitulah, kalau nggak nomor satu ya kita sebut unggulan aja lah gitu ya. Unggulan kemudian isi anak-anaknya itu berjuang kan untuk masuk FHUI, udah pasti mereka mau excel, mereka mau jadi yang terbaik kan gitu. Walaupun ya sekarang udah nggak ada ranking satu ranking 2 siapa gitu nggak ada, tapi tetap mereka tuh pengen jadi yang terbaik kan. Entah versi terbaik dari, diri mereka masing-masing. Jadi saya ngelihat itu sesuatu yang wajar kalau itu terjadi di FHUI. Nah, tapi sekarang balik ke diri saya sendiri, apa yang mau saya achieve di FHUI? Apakah saya akan punya nilai cum laude, terus maju sebagai, lulusan terbaik? Itu sesuatu yang menurut saya, oke, it's gonna be, really great gitu for a day, tapi apakah itu worth pengorbanan, buat saya yang mana saya punya teman banyak, entah dari SMP, SMA, kuliah, fakultas lain dan sebagainya. Maka saya mau ngorbanin untuk nggak main-main sama mereka dan sebagainya. Atau mungkin saya tetap maintain akademis, maksudnya nilainya ya cukup bagus untuk bisa masuk ke law firm atau kemana apply kemana tapi saya tetap maintain connection gitu, tetap main, tetap nongkrong, tetap ya sebagai anak muda lah gitu ya, buku cinta cari apa sih Buku Cinta Pesta Bang? buku cinta pesta. Nah, pestanya sih dulu sih kebanyakan banget sih, tapi, Oh. ya itulah jadi, tetap seneng-seneng gitu intinya, tapi tetap bertanggung jawab gitu terhadap akademis. Dan ditambah lagi pengalaman-pengalaman non akademis yang perlu emang dicari juga kan gitu Iya di betul. organisasi-organisasi. Mungkin itu sih kalau buat saya ngelihat hustle culture ini karena nanti kamu akan look back, apa namanya, to your time gitu, period waktu masih kuliah dan itu akan ini sih, akan menjadikan kita, eee, apa ya, sesuatu yang, "Ah nyesel nih nggak jadi gua nggak ngelakuin," gitu, itu sih. Oke Bang, wah ternyata bener-bener seru ya Bang, udah mulai dari organisasi sampai kepanitiaan dan juga mungkin tadi Abang juga nyeritain Mhm, momen-momen paling berkesan dan nggak cuma menambah skills juga ternyata ya, tetapi pengalaman ini juga dapat, memberikan atau ya left an unforgettable memorable betul. memories gitu ya Bang Iya, ya? betul betul betul. Oke, nah ini last but not least nih Bang, aku mau nanya nih, Mmm, misalnya Abang diberikan kesempatan untuk balik lagi menjadi mmm, mahasiswa FHUI, jadi balik ke masa lalu nih Bang, apa sih yang akan Abang perbaiki? Apa yang ingin Abang perbaiki gitu? mmm. Kalau saya bisa mengulang waktu nih, Mhm. saya akan lakukan yang persis saya lakukan dulu. Tapi mungkin ya lebih aktif di Alsa kali ya. Ya Boleh. karena tapi ya itu balik lagi sih sebenarnya, most likely akan ngelakuin hal yang sama.
ya mungkin akan ada perbaikan di beberapa sisi lah gitu ya. Entah dari akademisnya mungkin dibagusin dikit lagi harusnya bisa lah waktu itu gitu, atau mungkin di organisasi mungkin dikencengin lagi sedikit bisa gitu. Jadi pestanya dikurangin dikit gitu kan. Tapi, apa namanya, terlepas hal itu sebenarnya saya udah pikir apa yang saya, alami atau lakukan pada saat itu udah cukup membantu saya dan saya berterima kasih saya memilih jalan tersebut gitu, nggak jalan yang lain waktu itu. Itu sih paling, dan ya terima kasih banget sih salah satunya untuk Alsa gitu ya yang memberikan wadah, kesempatan. Even waktu itu ya balik lagi saya mungkin tadi belum sempet cerita, saya tuh pernah ngewakilin Alsa di, WIPO atau World Intellectual Property Organization di Genève gitu, gratis semuanya ke Genève, dapat jalan ke Paris, ke Milan, Itali gitu, semua gratis ditanggung sponsor ya waktu itu kan Alsa kan sponsornya banyak kan. Itu pengalaman yang sangat berharga, saya bisa connect sama European Law Student Association, dari, dari American Law School juga ada, kemudian Australian juga datang. Jadi bisa, cross udah continents nih, bukan negara lagi gitu yang bisa kita temui dan, apa namanya, menjalin networking gitu. Itu salah satu yang Alsa berikan buat saya. Jadi kalau ditanya bisa balik lagi, ya mungkin lebih aktif di Alsa lagi kali ya gitu. Karena sebenarnya unlimited gitu chances-nya di Alsa dan beberapa organisasi lain pastinya gitu. Oke Bang, jadi di Alsa nggak cuma bisa ngasih kita insight-insight kayak, apa ya, pengalaman Betul. hal-hal yang kayak gitu, cuma kita juga bisa dibayarin ya Bang, Dibayarin jalan gratis loh gratis, dari tis-tis tuh, sponsor. betul betul betul. Oke Bang, nah mungkin Bang berarti, yang bisa aku simpulin sekarang nih, apa ya, kita nggak hanya cuma bisa ekspor diri aja, tapi kalau bisa memang mencoba aja hal yang emang belum pernah kita coba gitu ya Bang Betul ya? betul. Jadi ya harus berani apa ya, breakthrough lah. Jadi jangan dia di zona nyaman tadi kan udah Mhm. sempet disebutin tuh, jangan kayak, "Ah, di sini enak enak enak." Tiba-tiba lulus bingung, "Wah, nyari kerja ke siapa nih? Atau nanya-nanya siapa nih?" Gitu. Jangan sampai. Jadi pokoknya malah selalu, pertanyakan diri kamu, "Apakah, saya saat ini nih udah masih butuh sesuatu lagi nggak sih untuk dicari atau sesuatu lagi nggak sih untuk perlu dicari tahu?" Gitu. Jadi apa namanya, terus bergerak gitu, dinamis, jangan sampai stagnan, diem, tiba-tiba, "Yah udah lulus aja, gue nggak ngapa-ngapain," atau, "Yah gue udah kerja aja nih, udah bosen nih, nggak punya temen, nggak banyak nih," gitu. Jadi selalu carilah sesuatu yang kira-kira apa nih yang bisa gue lakuin, Iya oke Bang, berarti gitu sih. nikmati masa-masa kuliah ya Bang, karena bentar ya Betul, cuma 3 sampai bentar, 4 betul tahun. betul betul Apalagi betul. kalau mau 3,5 tahun tuh Betul, cepet lebih cepet banget waktu lagi. berjalan, kayak aku sekarang udah mau Udah lulus. mulus, padahal nggak Belum kerasa sih, tapi kan. maksudnya beberapa semester lagi akan Iya, lulus gitu. nggak kerasa Iya, hitungannya, entar masih kayak lagi aduh pengen di FH nih, masih iya, pengen explore banyak hal Depok gitu. nih gitu kan. Dari Alsa, asik asik asik, Alsa banget anak ini Alsa anjir. banget. Bener 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 bener. Nah, oke mungkin boleh take notes juga nih teman-teman terkait apa aja yang tadi Bang Deka omongin. Mungkin aku bisa, menyimpulkan juga nih, dikit nih ringkasin dikit. Ternyata nggak cuma academic skills aja yang dibutuhin, tapi non akademik juga ternyata penting untuk kita punyai skill-skill-nya. Jadi mahasiswa, kita tuh bisa nge-balance juga harusnya antara akademis ataupun non akademis dan juga ya kehidupan pribadi juga ya. Nah, Pastinya. terus juga mungkin tadi bisa dicontoh juga nih Bang Deka lulus LPDP ya Bang ya? LPDP alhamdulillah, tadi karena yang ikut Apnon, gitu, Nah ikut Alsa juga kita jual lah itu, ikut nah Alsa, ikut ini. Jadi itu akan ngebantu juga organisasi-organisasi untuk LPDP maupun juga pas nanti daftar ke kampus-kampus, yang top dunia misalnya kalau mau ambil sekolah hukum itu mereka sangat menilai esai kamu dan CV kamu gitu. Jadi itu sesuatu yang bakal menjadi daya jual juga sih gitu. nah tuh berarti kita bisa apa ya, nge apa ya, apa ya bahasanya, nge-shape Iya, profesional kayak tema kita ini. Ya meracik-racik meracik lah gitu, gitu. tahapan-tahapannya tuh mungkin bisa diikutin yang kayak Bang Deka lalui, dan juga mungkin Abang juga ke Columbia University ya, berarti di Heeh. LPDP tuh keren banget. Alhamdulillah tuh, hokinya tuh. Terima kasih Alsa, iya. Makasih ya Allah sih sebenarnya. Ya alhamdulillah Iya, gitu ya Bang ya. alhamdulillah sih sebenarnya. Oke, dan juga Bang Deka ini punya karir di asosiasi fintech, yang mana Mhm. juga itu juga pasti teman-teman tahu, itu besar banget ya Bang, dan Alhamdulillah. Alha Exposure-nya sih exposure-nya tinggi. tinggi banget. Bener. Nah, itu tuh teman-teman, mungkin itu manfaat dari kita juga
aktif gitu ya Bang ya ketika mahasiswa, dan mungkin kalian juga bisa mencoba-coba untuk ikut non akademis, dan juga mungkin lebih explore diri kita aja kayak gitu. Jadi teman-teman gak perlu takut nih untuk mencoba hal-hal baru yang ada di sekitar kita, jangan takut ambil resiko juga karena everything will be alright gak sih Bang? Iya, pokoknya ya Positive seenggak-enggaknya thinking apa aja sih ya. jelek-jeleknya gitu loh. Jadi Heeh. instead of as why not? Iya, Iya, nah gitu. jelek-jeleknya pun bisa jadi pengalaman, jadi pelajaran Bener, lagi gitu, jadi bener. bisa mengembangkan diri dari situ. Oke Bang, mungkin ini nggak terasa banget Bang, Udah sudah iya, oh iya, iya udah bener berapa bener bener. jam ya ini Bang? Iya ya, kayaknya udah nyampe Jadi Bandung nih kalau naik naik kereta cepat yang baru iya, nanti gitu naik ya. mobil juga sekarang cepet Bang, naik Oh tol. iya ya? Oh iya, tapi nggak Lumayan, nyampe, nggak nyampe sih. belum nyampe sih, masih Iya, di ya, rest area lah ya ya Bang rest ya. area, bener 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 bener. Nah mungkin tadi menjadi pertanyaan penutup Bang dari Mhm. Alsa LCUI Podcast kali Siap siap ini. siap. Aku mau berterima kasih lagi nih ke Bang Deka Wih, terima karena kasih sudah mau nih. menjelaskan panjang lebar, Wah, dan itu juga informasi yang sangat berguna nih buat teman-teman pendengar amin. sekarang Semoga ya juga. semoga ya. Kalau Iya, enggak pun juga ya udahlah dengerin aja lewat nanti kan. tapi pasti bisa jadi motivasi Bang. Amin amin Motivasi amin dan amin. inspirasi juga buat teman-teman pendengar di sini. Siap Nah, siap siap. mungkin aku mau nge-state lagi nih bagi kalian yang masih ragu-ragu untuk mencoba nih ikut non akademik atau mungkin juga memperbaiki akademis kalian. Pokoknya jangan takut karena tadi kan kita udah omongin everything will be alright, dan mungkin bisa dicatat juga informasi-informasi dari Bang Deka tadi, gimana perjalanan Bang Deka dari awal nih masuk FHUI sampai sekarang sudah menjadi Bang Deka yang Yang TikTok dijedak-jeduk tuh. iya jeduk-jeduk Bercanda. terus tapi kan, dari segi profesional juga Oh Abang iya, bener dari sisi LinkedIn marvelous. lah, Iya, LinkedIn gitu. LinkedIn Jadi lah. jangan CapCut doang, tapi LinkedIn juga gitu ya, bener bener bener. Oke, nah mungkin itu aja Bang, Siap, dan thank you banget nih udah iya, di-invite. Wah seneng banget sih, bisa balik lagi ke Alsa karena ya tadi Alsa udah bawa saya keliling dunia gitu kan ibaratnya. Sekarang bisa semoga bermanfaat apa yang saya bagikan hari ini gitu. amin. Oke, Oke, thank thank you you banget banget ya. Bang. Siap siap siap. Ini ada Oke. penutupnya gitu gak sih? Ada, Oh iya. gitu. Jadi, mungkin itu aja Bang, dan Mhm. aku mau ngingetin juga nih ke pendengar, bagi pendengar jangan lupa untuk pantengin terus sosial media dari Alsa LCUI mulai dari Instagram, Facebook, YouTube, dan juga Spotify Alsa LCUI untuk melihat, mungkin program kerja Alsa lainnya. Nah, mungkin jangan lupa juga nih untuk terus stay tune di Alsa LCUI Podcast di episode selanjutnya. Nah, lastly, Alsa Always always be be one. one.